Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut di materi, saya minta kita semua berdiri sebelum kita memulai, karena saya lihat rumah dukanya itu sangat megah. Jadi mari kita pemanasan terlebih dahulu dan ikuti beberapa apa yang akan saya sampaikan di depan. Kalau saya bilang menari, maka tangannya akan menari. Marina menari di atas seperti menara, di atas kepala Marina menari. Bisa Bapak Ibu? Saya contoh sekali lagi ya. Marina menari di atas kepala Marina menari. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik, ini sekedar untuk pemanasan supaya kita tidak terlalu serius dalam mengikuti kegiatan webinar hari ini. Baik, Marina menari di atas kepala Marina menari. Bisa? Bisa. Sekali lagi atau bagaimana? Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Marina menari di atas kepala Marina menari. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, maka kita jawab pagi luar biasa. Saya ulangi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia. Boleh dilanjut? Salam dan bahagia. Untuk tampilan slide-nya, dilanjut. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi berkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Di sini, budaya positif itu akan tercipta dengan melahirkan lingkungan positif dan keyakinan kelas. Kemudian yang berikut adalah peraturan kelas. Perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah di antara kita bisa menjelaskan perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kalau peraturan kelas biasanya dilakukan tanpa persetujuan objek. Kita sebagai guru yang dominan memberikan peraturan, sedangkan kalau misalnya keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Dan dari hasil kesepakatan itu akan dilakukan bersama baik oleh guru maupun di sini ada teori dari Dr. William Glasser berkaitan dengan disiplin positif. Yang paling menonjol dari teorinya Dr. William Glasser adalah 5 posisi kontrol. Dan ini yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita mengontrol diri dalam menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja.
sebelum kita masuk di kesepakatan kelas berkaitan dengan posisi kontrol diri, terlebih dahulu saya memaparkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kemudian pendidikan menghamba pada anak. Maksudnya menghamba pada anak, Bapak Ibu, bukan berarti kita mengiyakan apa yang diinginkan oleh anak, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kemajuan anak, terutama dalam hal ini adalah pendidikan. Kemudian yang berikut, perkembangan anak. Misal sebagai seorang guru, kita diibaratkan sebagai seorang petani, di mana posisi petani itu sama perannya sebagai seorang guru. Seorang guru yang menjadi bibitnya adalah siswa, sedangkan seorang petani sebagai benih, yang bibit dari seorang petani adalah benih. Lalu bagaimana tanggung jawab seorang petani supaya menghasilkan buah yang melimpah? Maka salah satu caranya itu merawat tanaman yang ditanam. Maka begitu juga kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita untuk menghasilkan siswa yang berkarakter mulia? Salah satu caranya adalah menuntun anak untuk memperoleh hak pendidikannya dengan secara merdeka yang setinggi-tingginya. Nilai dan peran guru penggerak dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai yang ada, misalnya mandiri. Kemudian yang berikut, reflektif, inovatif, kolaboratif dan berpihak pada murid. Dari sini selaras dengan nilai pelajar Pancasila. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kenapa dikatakan selaras dengan Pancasila? Karena nilai-nilai di dalam Pancasila juga memuat beberapa karakter-karakter yang ada. Dan untuk mencapai hal itu, tentu seorang guru harus memiliki motivasi dari dalam diri untuk memperoleh keterampilan yang sudah dipaparkan berdasarkan nilai dari seorang guru penggerak. Yang berikut, peran dari guru penggerak. Seorang guru penggerak memiliki beberapa peran yang harus dijalankan dan diterapkan dalam lingkungan belajar. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang berikut, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara guru. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerak komunitas praktisi. Di sini ada impian sederhana dari seorang guru penggerak sehingga terbentuklah sebuah visi atau keinginan atau harapan yang diinginkan oleh guru penggerak. Dari visi ini, Bapak Ibu, kita akan memperoleh melalui tahapan baca. Ada tahapan baca yang pertama itu kita buat dulu pertanyaannya, kemudian dari pertanyaan itu kita ambil pelajaran, kemudian setelah memperoleh pelajarannya terus gali mimpi. Dari gali mimpi itu baru kita jabarkan rencana. Setelah itu kita atur eksekusinya. Berdasarkan hasil dari tahapan baca yang kami rancang dan sudah didiskusikan di kunjungan yang kedua kemarin bersama Pak Pendamping, kemudian sudah dikonsultasikan juga kepada Bapak Pimpinan SMP Negeri 3 Lembor. Hasil visi yang kami sepakati bersama kelompok unggul secara intelektual, kultural, berbudi pekerti luhur, terbuka pada perkembangan iptek dan berlandaskan semangat profil Pancasila. Kenapa kami ambil ke depan, Pak Gusti? Terima kasih. Saya ambil posisi sebagai manajer karena saya lihat yang saya buat selama ini adalah membuka pemahaman dasar kepada anak tentang materi yang akan saya pelajari dan mencoba mengaitkannya dengan materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Artinya saya menggugah pemahaman mereka tentang materi yang akan dibahas pada jam pelajaran.
Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Gusti yang sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin di antara kita ada yang menggunakan posisi kontrol yang lain dalam menangani siswa kita selama ini. Silakan kepada Pak Rion. Ya, baik, terima kasih. Dari 5 posisi kontrol yang ada di dalam, ketika saya refleksikan tadi itu, dari 5 yang ada itu mungkin semua itu mengena kepada saya. Ya. Yang pertama jadi penghukum, misalnya ada kesalahan siswa malah tentang sekolah itunya dihukum, sudah itu ribut dalam kelas, lalu membuat rasa bersalah, sering berceramah, gitu. Itu dari kelima posisi kontrol yang ada, sehingga untuk kelima yang ada itu semuanya mengena, ya. Baik sebagai teman, pemantau maupun sebagai manajer. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rion. Dari 5 posisi kontrol yang ada sudah pernah diterapkan di dalam lingkungan belajar, terutama kepada siswa dan siswi yang kita didik. Mungkin ada lagi di antara kita Bapak Ibu. Saya butuh satu lagi posisi kontrol yang mana yang kita terapkan di dalam lingkungan belajar kita selama ini, terutama cara kita menangani siswa. Mungkin ada? Satu lagi Bapak Ibu. Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terkait 5 posisi kontrol yang pernah saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama yang saya lakukan adalah manajemen kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Arti di sini adalah kita memberikan stimulus terkait dengan materi sebelumnya. Setelah kita memberikan stimulus dengan gambaran materi sebelumnya, baru kita melakukan pemantauan. Apa tujuan pemantauan adalah dengan cara memberikan menghitung atau mengukur dalam arti untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terkait materi yang sebelumnya. Tujuannya adalah ada gambaran dari kita bahwa ada beberapa anak yang sudah memahami materi sebelumnya, dan selanjutnya adalah kita boleh memberikan gambaran bahwa kekurangan dan kelemahan pembelajaran kita sebelumnya adalah sejauh mana, sehingga ada beberapa anak yang mungkin di situ kita bisa nilai bahwa kemampuannya sudah memenuhi sesuai dengan apa yang kita targetkan dalam tujuan pembelajaran yang kita sudah konsepkan, dan ada lagi siswa yang mungkin belum sesuai dengan target kita pada tujuan pembelajaran. Jadi di sini saya ambil yang pertama adalah kita memberikan manajernya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau stimulus terkait dengan materi yang sudah kita ajar. Terus yang berikut adalah kita menghitung dan mengukur sejauh mana apa yang mereka sudah pahami. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Adi yang sudah menerapkan posisi kontrol yang kelima dalam menangani siswa-siswinya selama ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, posisi kontrol yang biasa kita lakukan, apalagi kita berada di daratan Flores ini, posisi kontrol yang sering kita gunakan selama ini tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Pak Rion sebagai penghukum. Karena itu sudah sangat membudaya di dalam diri kita bahwa bila mana ada seorang anak melakukan kesalahan yang pasti gurunya akan memberikan hukuman dengan harapan seorang anak akan berubah. Tetapi Bapak Ibu, bila mana kita menggunakan posisi penghukum ini sebagai salah satu posisi kontrol, itu sudah tidak bisa membentuk karakter anak. Jadi untuk posisi kontrol yang bagus dan yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan itu tidak terlepas yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tadi, posisi manajer, di mana
kita memberikan pertanyaan pemantik terhadap anak dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian, di samping itu, setelah kita mengetahui apa alasan seorang anak dalam melakukan kesalahan, kita tuntun seorang anak apakah yang dilakukannya itu sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas atau tidak. Karena sebelum kita masuk di dalam tahun pelajaran yang baru dan masuk setelah dibagikan kelas yang akan kita tanggung jawabkan selama 1 tahun ke depan, selama 1 tahun itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang kita buat terhadap anak didik kita. Seperti yang saya jelas di awal tadi, ada perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan. Kalau peraturan itu biasanya atau cenderungnya dilakukan oleh seorang guru yang menuntut seorang anak untuk melakukan atau menjalankan peraturan yang sudah dibuat. Sementara kalau kesepakatan biasanya itu dilakukan secara bersama. Meminta ide pikiran dari seorang anak, kira-kira kesepakatan apa yang akan dilakukan dan itu akan dijalankan bersama baik oleh siswa maupun oleh guru itu sendiri. Kemudian setelah kita mengetahui perilaku seorang anak apakah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat, kita menggiring seorang anak dalam proses penyelesaian masalah. Apakah yang dilakukannya itu sesuai dengan karakter pribadi seorang anak atau tidak. Tetapi bila mana kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, maka kita tidak bisa mengetahui bagaimana karakter seorang anak itu sesungguhnya. Apakah yang dilakukannya itu betul-betul sesuai dengan karakternya atau tidak. Tetapi kalau misalnya di posisi kontrol sebagai manajer, kita tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat, dan kita meminta seorang anak bagaimana cara agar kesalahan-kesalahannya itu tidak dilakukan pada lain kesempatan. Lanjut. Kemudian yang berikut ada kebutuhan dasar manusia. Seorang manusia itu makhluk hidup, untuk bertahan hidup tentu memiliki beberapa kebutuhan dasar. Misalnya kebutuhan kasih sayang, kemudian penguasaan, posisi jabatan, kemudian kebebasan, ingin merdeka. Kemudian yang berikut membutuhkan kesenangan. Setiap orang pasti membutuhkan kesenangan untuk bertahan hidup. Ada 4 kebutuhan dasar manusia yang itu. Kemudian dari posisi manajer itu tadi dan diimbangi dengan kebutuhan dasar manusia dalam proses penyelesaian masalah yang harus semerdeka-merdekanya dan setinggi-tingginya sesuai dengan pemikiran KHD, maka terbentuklah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada beberapa tahap-tahap dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama tadi kita identifikasi dulu kira-kira masalahnya itu karena apa. Kemudian menanyakan kepada siswa apakah tindakan atau yang dilakukannya itu sesuai dengan keyakinannya atau tidak. Kalau memang tidak sesuai dengan keyakinannya, kita meminta seorang anak bagaimana cara agar hal-hal yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukannya itu tidak diulangi pada kesempatan berikutnya. Kemudian yang berikut, baik Bapak Ibu, dari materi yang sudah dipaparkan tadi mungkin ada pertanyaan. Bersama. Oleh karena itu, untuk kesepakatan yang ada ini kita harus jalankan secara bersama-sama tanpa ada rasa beban.